Selamat pagi, kita berjumpa kembali dengan saya Supriyono. Nanti kita hari ini kita tentang belajar tentang jurnal penyesuaian. Ya, masih semangat ya? Masih, ya. Oke, sebelum kita masuk ke jurnal penyesuaian, itu ya kita kilas balik di siklus akuntansi. Yang pertama itu ada bukti transaksi, terus ada jurnal, ada buku besar, neraca saldo, terus jurnal penyesuaian, laporan keuangan, dan jurnal penutup. Sebelum kita masuk ke uh, jurnal penyesuaian, tentunya ada beberapa langkah yang sudah kita lalui, yaitu ada neraca saldo terlebih dahulu. Ya. Apa sih tujuan dari belajar kita tentang jurnal penyesuaian? Yaitu yang pertama itu tentang menganalisis jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar, terus memeriksa jurnal penyesuaian perusahaan jasa dengan benar, dan mengoreksi jurnal penyesuaian jasa dengan benar. Ini ada video tapi memang tidak bisa dibuka, ya kita lanjutkan aja next ya. Apa yang dimaksud dengan jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang diperlukan untuk menyesuaikan seluruh catatan di neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Nah, di dalam pencatatan jurnal penyesuaian itu adalah nanti di akhir periode. Jadi pada saat kita transaksi setiap hari, nah, nanti di di akhir di akhir periode itu ada jurnal penyesuaian. Apa yang harus jurnal penyesuaian itu adalah pencatatan yang sebenarnya. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal penyesuaian. Pertama itu ada nama perusahaan, terus di tulisan jurnal penyesuaian. Berikutnya adalah periodenya. Artinya periode ini yang pasti di tanggal akhir di bulan tersebut. Ya, ada tanggal, ada keterangan. Nah, ini tanggal nanti diisi dengan tanggal 31 atau tanggal 30 di bulan yang bersangkutan. Terus ada keterangan, keterangannya apa? Terus ada referensi, ada debit dan kredit. Yang pertama, nah ini ada ayat-ayat jurnalnya yang dibuat. Nah, yang pertama itu ada perlengkapan. Perlengkapan yang dipakai adalah yang di sini adalah perlengkapan yang habis pakai. Ya, ada beban perlengkapan dan perlengkapan. Ya, di debitnya ada perlengkapan dan kreditnya adalah beban perlengkapan. Sebagai contoh, ini ada di neraca saldo per 31 Desember 2015 menunjukkan saldo perlengkapan jumlahnya adalah 1 juta. Perlengkapan yang terpakai selama periode adalah 700.000. Bagaimana jurnal penyesuaiannya? Nah, ini sudah ada tanggal 31 Desember. Nah, keterangannya adalah beban perlengkapan dan beban perlengkapan. Nah, tadi yang sudah dipakai adalah sebesar 700.000 rupiah, dan perlengkapannya jadi berkurang, yaitu sebesar 700.000 rupiah berada di sisi kredit. Berikutnya yang kedua itu ada beban dibayar di muka. Ini kalau di beban itu ada beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan neraca, ada beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, sebagai contoh, pada tanggal 1 April 2015 dibayar sewa gedung untuk 1 tahun sebesar 24 juta. Nah, dari April sampai dengan Desember itu adalah kalau kita hitung itu April sampai dengan Desember itu adalah 9 bulan. Berarti 9 per 12 dikalikan dengan 24 juta. Ini adalah hasilnya itu adalah 18 juta. Nah, tanggalnya tanggal 31 Desember 2015. Keterangannya adalah beban sewa 18 juta dan sewa dibayar di muka sebesar 18 juta. Sampai sini ada yang masih kurang jelas? Wah, pinter. Sudah jelas semua ya. Kita lanjutkan. Yang kedua, itu dengan pendekatan laba rugi, yaitu sewa dibayar di muka dan beban sewa. Sebagai ilustrasi atau contoh,
Tadi ya yang sudah dipakai adalah 18 juta. Kalau pendekatannya laba rugi, ini adalah sewa gedungnya adalah yang tersisa dari 24 juta dikurangi dengan 18 juta adalah 6 juta rupiah. Tanggalnya masih sama karena di akhir periode tanggal 31 Desember 2015 ya. Terus keterangannya debitnya sewa dibayar di muka sebesar 6 juta dan beban sewanya adalah 6 juta. Oke. Next. Pendapatan yang diterima di muka. Nah, ini ada juga dengan menggunakan pendekatan neraca, yaitu sewa diterima di muka dan pendapatan sewa. Nah, pada tanggal contoh ini, pada tanggal 1 Mei 2015, diterima sewa untuk 2 tahun, 24 juta. Bulan Mei sampai dengan Desember adalah 8 bulan. 8 per 12 dikalikan dengan 24 adalah 8 juta. Tanggalnya 31, keterangannya adalah sewa diterima di muka 8 juta, pendapatan sewanya adalah 8 juta. Oke. Next, dicatat sebagai pendapatan yaitu pendekatan laba dan rugi, ada beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, masih sama sewa, artinya yang dicatat adalah sisanya. Jadi dari 24 juta dikurangi dengan 8 juta. Nah, ini adalah 16 juta. Tanggalnya 31 Desember, keterangannya adalah pendapatan sewa 16 juta dan sewa dibayar di muka adalah 16 juta. Terus yang keempat adalah pendapatan yang masih harus diterima, ada piutang bunga dan pendapatan bunga. Sebagai contoh, pada tanggal 1 September 2015 perusahaan menyimpan uang di bank 10 juta, suku bunganya adalah 18% per tahun, diterima setiap bulan 6 bulan sekali. Buat jurnal penyusuan September sampai dengan Desember itu adalah 4 bulan. 4 per 12 dikalikan dengan 18% dikalikan dengan 10 juta sama dengan 600 ribu. Jurnalnya itu adalah tanggal 31, keterangannya adalah piutang bunga 600.000 dan piutang pendapatan bunga adalah 600.000. Beban yang masih harus dibayar, nah ini beban yang realisasi pembayarannya belum terjadi, tapi sudah menjadi beban perusahaan. Ada beban gaji dan utang gaji. Perusahaan membayar upah pegawai setiap hari Sabtu, pegawai berjumlah 10 orang, tarif upah 50.000 per hari dengan 6 hari kerja. Pada bulan Desember, hari Sabtu yang terakhir tanggal 26 Desember 2015, buatlah jurnal penyusuan. Hari kerja yang belum terbayarkan adalah 4 hari. Ya, gaji yang belum dibayar adalah 4 hari dikali dengan 50.000 dikali dengan 10 orang. Keterangannya, ya, tanggalnya tanggal 31 Desember, keterangannya beban gaji 2 juta dan utang gaji sebesar 2 juta. Penyusutan aktiva, penurunan nilai harta yang digunakan perusahaan. Nah, ini contoh neraca saldo per 31 Desember 2015 menunjukkan saldo akun peralatan 2 juta. Tarif penyusutan adalah 10%. Buatlah jurnal penyesuaiannya. Besarnya penyusutan adalah 10%. Ya, jadi 10% dikali dengan 2 juta adalah 200.000 rupiah. Beban penyusutan peralatan dapat 200.000 dan akumulasi penyusutan adalah 2 juta. Oke ya, itu tadi tentang jurnal penyesuaian. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah jelas semua. Nanti kita akan latihan soalnya, jadi biar lebih memahami. Oke, nah ini ada literasinya, ada daftar pustakanya, ada praktikum akuntansi jasa perusahaan jasa dari Pustaka Ilmu. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kita bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.